Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pendeteksian kecurangan berbasis data. Sebelum kami berpresentasi, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Bayu Ageng Ramadhani, NIM 121. Yang kedua, Vicky Hadi Suwarno, NIM 128. Yang ketiga, Duyana Francisca, NIM 132. Yang keempat, Yuleza Tata Meunika, NIM 133. Dan yang terakhir, Hesti Dinar Puspitasari, NIM 140. Pendeteksian kecurangan berbasis data. Data adalah bahan baku informasi dan dikumpulkan dalam suatu basis data atau disebut juga database. Agar pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, pengolahan, dan pengamanannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, diperlukan manajemen data, sehingga suatu informasi tersebut dapat menjadi informasi yang tepat guna, tepat waktu, akurat, dan relevan. Analisis kecurangan berbasis data memberikan peluang baru untuk mempelajari konsep dari berbagai bidang ini. Dalam hal ini, kita harus mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki dan seperti apa kelas-kelas lain yang mungkin untuk mempersiapkan diri guna mempelajari pendeteksian kecurangan. Selanjutnya, anomali dan kecurangan. Anomali akuntansi utamanya disebabkan oleh kelemahan pengendalian. Hal tersebut bukan kesalahan yang disengaja, itu adalah permasalahan sederhana dalam sistem yang disebabkan oleh kegagalan dalam sistem, prosedur, dan kebijakan pengendalian. Contohnya, anomali umum biasanya adalah pembayaran ganda alas faktur karena kesalahan pencetakan. Jika sistem seringkali memiliki kesalahan pencetakan atau seperti kehabisan kertas atau tinta, disertai adanya respon yang tidak tepat terhadap kesalahan-kesalahan ini, maka pegawai mungkin dengan mudahnya memasukkan kembali faktur sehingga menyebabkan adanya 2 kredit atau pengurangan atas kas dalam tabel entry jurnal. Kecurangan itu berbeda jika kesengajaan untuk meninggalkan sistem pengendalian yang direncanakan oleh pihak-pihak yang ahli dalam masalah pengendalian. Pelaku menyembunyikan jejak mereka dengan membuat dokumen yang salah atau mengubah catatan dalam sistem basis data. Bukti untuk kecurangan dapat ditemukan dalam berbagai transaksi, terkadang hanya 1 atau 2 bila dibandingkan dengan penyebaran ke seluruh rangkaian data. Indikator kecurangan ditemukan dalam kasus tunggal atau area terbatas dari serangkaian data. Sampling audit dan kecurangan. Sampling seringkali merupakan subjek dari keseluruhan bab dari bagian dari buku auditing. Itu merupakan prosedur analisis yang efektif untuk menentukan anomali yang rutin menyebar ke seluruh rangkaian data. Karena sifat kecurangan, sampling dapat merusak waktu untuk investigasi kecurangan lainnya yang telah terencana baik. Sebaliknya, sampling biasanya merupakan teknik analisis yang buruk saat digunakan untuk menemukan jarum dalam tumpukan jerami. Proses analisis data. Analisis data untuk mendeteksi kecurangan membutuhkan metode perencanaan kembali agar dapat efektif. Mengaplikasikan teknik berbasis sampling terdapat populasi total sebaiknya dipertimbangkan sebagai metode yang kurang efektif. Investigator kecurangan harus dipersiapkan untuk mempelajari metode baru. Rangkaian perangkat lunak dan teknik analisis agar sukses mengambil keuntungan dari metode yang berprioritas data. Metode produktif atau data drift. Deteksi kecurangan adalah seperti gambar berikut. Langkah pertama, memahami bisnis. Langkah kedua, mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kecurangan. Langkah ketiga, katalog kemungkinan indikator kecurangan. Langkah keempat, menggunakan teknologi untuk mengumpulkan data teknik sejumlah indikator. Langkah 5, menganalisis hasil. Langkah 6, indikator investigatif. Software analisis data. Beberapa faktor software banyak digunakan oleh auditor dan investor untuk analisis data meliputi sebagai berikut. 1. ACL Audit Analytics adalah aplikasi data yang digunakan paling banyak oleh auditor di seluruh dunia. 2. Caseware ID adalah pesaing utama teknologi ACL. Fitur-fiturnya sangat mirip dengan ACL, tetapi investasinya sedikit berbeda. Sama seperti ACL, fokus utama ID adalah auditing, tetapi versi terakhir mencakup peningkatan jumlah teknik fraud. Yang ketiga, Picalo adalah Talking Analysis Data Open Source. Ini mirip dengan fitur ACL dan ID, tetapi ditambah konsep details atau deteksi di mana pull-in kecil menemukan indikator-indikator utama
membandingkan alamat vendor dengan alamat pegawai, atau pembandingan jumlah faktor dengan Beaufort's Law. Yang keempat, Microsoft Office plus Active Data adalah pull-in untuk Microsoft Office yang memberikan prosedur analisis data yang telah ditingkatkan. Dikarenakan berbasis Excel dan Access, ini memberikan kemampuan alami dari Office seperti QWERTY, laporan analisis numerik, dan visual basis. Akses data. Yang pertama adalah Open Database Connectivity. Open Database Connectivity adalah metode standar pengqueryan data dari database yang berhubungan. Yang kedua, text import. Beberapa format teks ada untuk mentransfer data secara manual dari suatu aplikasi, yakni suatu database ke aplikasi lainnya, yakni suatu aplikasi analisis. Format teks yang paling umum adalah file plain text yang berisi satu baris per database record. Yang ketiga, hosting data warehouse. Banyak investigator hanya mengimpor data secara langsung ke dalam aplikasi analisis mereka. Secara efektif membuat suatu data warehouse, contohnya data import disimpan dan dianalisis dalam ACL. Ini memberikan solusi all-in-one bagi investigator. Penyimpanan data. Yang pertama, MySQL adalah basis data gratis dan manfaat yang tersedia pada www.mysql.com. MySQL menjalankan sejumlah situs terbesar dalam internet dan menangani kapasitas yang ada dengan cukup baik. Yang kedua, PostgreSQL adalah basis data gratis berbasis standar yang tersedia pada www.postgresql.org. Ini dapat dilakukan untuk menangani hampir semua muatan. Selanjutnya adalah SQL Server, adalah produk Microsoft untuk sejumlah investigator yang mungkin memiliki beberapa situs berlisensi ataupun situs legal lainnya, tetapi bukan merupakan opsi terbaik bagi pihak yang menginginkan Windows interface yang cukup familiar. Teknik analisis data. A. Persiapan data. Satu tugas terpenting dalam analisis data adalah persiapan data yang tepat. Ini meliputi tipe konversi dan memastikan konsistensi nilai. Investigator harus meyakinkan bahwa kolom angka secara benar diketik sebagai angka dan kolom teks secara benar diketik sebagai teks. B. Analisis digital. Analisis digital adalah seni menganalisis digit-digit yang membuat angka-angka seperti jumlah faktur, jam yang dilaporkan, dan biaya-biaya. C. Investigasi outlier. Salah satu analisis paling umum yang dilakukan oleh penyelidik kecurangan adalah identifikasi outlier. Dengan berfokus pada outlier, penyidik dapat dengan mudah mengidentifikasi kasus yang tidak sesuai dengan norma. Bagian ini menunjukkan metode yang akurat secara statistik untuk mengidentifikasi outlier dengan mengetahui bagaimana mengerikan atau keadaan masing-masing outlier. D. Stratifikasi dan ringkasan. Stratifikasi adalah salah satu fungsi Picalo yang paling berguna. Stratifikasi tabel berdasarkan nilai rumus atau rentang waktu menghasilkan daftar tabel yang berisi subtabel untuk setiap nilai kasus. Teknik seperti Z-cross, sort, dan analisis digital dapat dilakukan sekali pada daftar tabel, dan Picalo secara otomatis akan melakukan tindakan secara individu dan benar pada masing-masing subtabel. E. Analisis tren waktu. Banyak kecurangan dapat ditemukan melalui analisis harga, jumlah biaya, atau nilai lain dari waktu ke waktu. Kickback adalah kasus klasik kenaikan harga karena pihak-pihak dalam skema ini biasanya menjadi serakah. Semakin banyak produk yang dibeli dan semakin tinggi harganya, semakin banyak uang yang dihasilkan dalam penipuan tersebut. F. Fuzzy matching atau kesesuaian yang tidak jelas. Teknik yang umum dilakukan dalam penyelidikan kecurangan adalah fuzzy matching dengan nilai-nilai tekstual. Penggunaan klasik dari teknik ini adalah pencocokan alamat karyawan
dan vendor, kode SIM, dan telepon atau informasi pribadi lainnya. Banyak karyawan yang mendirikan perusahaan demi menggunakan alamat rumah mereka sebagai alamat perusahaan. Skandal umum lainnya adalah membuat perusahaan demi menggunakan nama yang mirip dengan perusahaan yang sudah ada. Analisis real time, investigasi berbasis data adalah salah satu metode paling ampuh untuk menemukan kecurangan. Hal ini biasanya dilakukan selama penyelidikan, yaitu selama audit berkala, namun dapat diintegrasikan secara langsung ke dalam sistem yang ada untuk melakukan analisis real time terhadap transaksi. Sementara analisis real time serupa dengan kontrol akuntansi tradisional karena bekerja pada waktu transaksi. Ini adalah teknik yang berbeda karena secara khusus analisis setiap transaksi terhadap kecurangan, bukan untuk kebenaran. Menganalisis laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari siklus akuntansi karena dapat dilihat sebagai ringkasan semua transaksi yang terjadi selama periode waktu tertentu. Penipuan dapat dideteksi dimanapun di sepanjang jalan melalui dokumen sumber transaksi, entry jurnal, dan transaksi berdasarkan dokumen-dokumen tersebut. Saldo buku besar yang merupakan ringkasan dari entry jurnal dan akhir dalam laporan keuangan yang dihasilkan. Neraca dan laporan laba rugi dikonversikan dari pernyataan posisi dan periode untuk diubah menjadi pernyataan dan dapat dilakukan dalam 4 cara. 1. Membandingkan saldo akun dalam laporan satu periode ke periode berikutnya. 2. Menghitung rasio utama dan membandingkan dari periode ke periode. 3. Melakukan analisis vertikal dan melakukan analisis horizontal. Pendekatan pertama, membandingkan angka dalam pernyataan dari satu periode ke periode berikutnya. Misalnya, saldo piutang satu periode dibandingkan dengan saldo pada periode berikutnya untuk melihat apakah perubahan tersebut ada pada arah yang diharapkan dan apakah besarnya perubahan itu masuk akal. Sayangnya, karena laporan keuangan seringkali besar dan sulit untuk dibandingkan, maka dalam menyajikan tingkat perubahan bisa jadi sulit. Yang kedua, mengubah neraca dan laporan laba rugi menjadi rasio keuangan. Laporan utama dihitung dalam perubahan dalam rasio ini dari periode ke periode dibandingkan. Rasio cepat dan rasio lancar menilai likuiditas perusahaan, rasio perputaran piutang dan rasio perputaran persediaan menilai efisiensi operasional perusahaan. Pendekatan ketiga, mengubah neraca dan laporan laba rugi untuk mengubah pernyataan. Menggunakan analisis vertikal yang mengubah jumlah laporan keuangan menjadi persentase. Analisis vertikal adalah teknik deteksi kecurangan yang sangat berguna karena persentase mudah dipahami. Pendekatan keempat, mengubah neraca dan laporan laba rugi untuk mengubah pernyataan. Menggunakan analisis horizontal. Analisis horizontal merupakan analisis vertikal karena mengubah saldo laporan keuangan menjadi persentase. Namun, alih-alih menghitung jumlah laporan keuangan sebagai persentase dari total aset atau penjualan kotor. Namun, mengubah persentase perubahan angka neraca dan angka laba rugi dari satu periode ke periode berikutnya. Analisis horizontal adalah metode yang paling langsung berfokus pada perubahan. Dengan rasio dan analisis vertikal, pernyataan diubah menjadi angka yang lebih mudah dipahami, dan kemudian jumlahnya dibandingkan dari periode ke periode. Dengan analisis horizontal, perubahan jumlah dari ke periode dikonversi menjadi persentase. Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan arus kas. Laporan posisi keuangan adalah pernyataan terkait posisi keuangan. Laporan ini menunjukkan saldo aset, liabilitas, dan ekuitas organisasi pada tingkatan tertentu dalam satu waktu, seperti snapshot. Laporan arus kas adalah laporan perubahan yang tidak perlu dikonversi. Laporan arus kas menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar selama satu periode. Penjelasan grafik dari laporan ini ditunjukkan seperti contoh di bawah ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.